Bang, ini pertanyaannya Bang, bahwa begini, sidang pra-peradilan itu kan sudah berlangsung selama 4 hari, dan hari keempat ini juga lebih menarik, bahwa di situ ada yang namanya dihadirkan juga bukti surat, Bang. Bukti surat ini kan yang telah diajukan oleh pihak Pak Yosep CS itu ada 11 ya Bang ya. Sedangkan dari sisi penyidik itu ada 90. Apakah ini sangat berarti dalam menentukan hasil? Apakah pra-peradilannya itu adalah ditolak maupun diterima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini berada di Batam, sedang ada giat di Pengadilan Negeri Batam untuk kasus pra-peradilan juga. Dan saya malam ini bersama dengan Bang Taufan. Nah, kita sapa dulu Bang Taufan. Halo, assalamualaikum Kang Yahya, youtuber semua, masyarakat pemerhati kasus Subang. Baik, terima kasih. Saya juga bersama Bang Zulfikar dari tim ATS Lover semua. Saya mendapatkan pertanyaan dari Kang Yahya terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. Dan pada hari ini agendanya sudah masuk pada pembuktian ya tadi dan saksi. Nah, saya mendapat pertanyaan dari Kang Yahya terkait dengan bukti yang diajukan oleh para pihak. Memang hukum acara pra-peradilan ini memang berbeda dengan hukum acara persidangan seperti biasa, karena dia sifatnya limitatif ya. Sifatnya limitatif artinya terbatas, baik dari waktunya ataupun materi perkaranya itu berbeda satu dengan yang lainnya begitu. Nah, pertanyaan yang kami terima adalah bukti yang diajukan oleh pemohon pra-peradilan dengan bukti yang diajukan oleh termohon pra-peradilan ini sangat timpang sekali. Nah, apakah itu mempengaruhi putusan yang nanti akan diambil oleh hakim gitu? Kalau kami melihat seperti ini gitu ya, artinya pihak kepolisian dalam hal ini Polda adalah institusi yang bukan baru kemarin didirikan. Institusi yang di situ terdapat kapasitas orang yang memang punya kualitas, kapasitas yang memang mumpuni di bidangnya begitu. Apalagi ini terkait dengan pra-peradilan, konteksnya adalah bahwa memang nanti atau polisi atau yang menghadapi proses pra-peradilan ini, persidangan pra-peradilan ini, artinya mereka sudah punya pengalaman yang sudah tidak perlu kita ragukan lagi karena tingkatannya ini kepolisian daerah gitu ya. Nah, memang bukti ini bukan kita tidak bicara banyak ataupun sedikit bukti, tapi tentunya kualitas dari bukti yang dihadirkan gitu. Memang kami lihat dari berita, kami lihat dan kami dengar dari berita tadi itu memang pihak dari pemohon hanya menghadirkan 11 bukti dan pihak dari termohon menghadirkan 90 sekian bukti gitu. Ini memang sangat timpang sekali kalau kami melihat. Artinya apa? Memang pihak kepolisian sangat maksimal, sangat all out dalam proses pra-peradilan ini. Itu terbukti, bisa dilihat bahwa dengan banyaknya bukti yang dihadirkan oleh pihak kepolisian membuktikan bahwa memang mereka sudah siap dengan proses pra-peradilan ini, apalagi proses sidang materi pokok perkara nanti begitu. Jadi kami tidak pernah meragukan kualitas kapabilitas dari pihak kepolisian, dalam hal ini adalah para penyidik yang menangani kasus pembunuhan Subang ini. Karena dari awal kami sudah yakin gitu, memang ketika pihak kepolisian atau penyidik menetapkan seorang sebagai tersangka, artinya
minimal 2 alat bukti yang saling bersesuaian itu sudah ada di situ gitu. Jadi dengan adanya bukti, sedemikian bukti, banyaknya bukti yang dimiliki dan dihadirkan oleh pihak kepolisian, artinya itu membuktikan bahwa kesiapan dari pihak kepolisian dalam menangani perkara ini sangat patut kita apresiasi. Nah, terkait dengan bukti yang dihadirkan oleh pemohon yang hanya 11 gitu, kami melihat bahwa memang ada keterbatasan yang dialami oleh pihak pemohon begitu. Walaupun kami tidak melihat apa jenis dan materi dari bukti tersebut, tapi kami melihat dengan timpangnya bukti yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon itu membuktikan bahwa memang kesiapan dari pemohon dan termohon ini sangat berbeda sekali begitu. Dan tentunya sekelas pihak kepolisian, sekelas Polda ini menghadirkan bukti sedemikian banyak, artinya mereka sudah paham, mereka sudah tahu bahwa memang bukti yang diajukan ini kuat, tepat, patut atau tidak dihadirkan dalam proses pra-peradilan ini. Dan tentunya banyaknya bukti serta substansi bukti itu sangat menentukan putusan pengadilan yang nanti akan diambil oleh hakim perkara begitu. Bang, ini yang kedua ya Bang ya, bahwa begini Bang, bahwa di antara dari 3 para tersangka itu kan MM, AA dan AP itu kan mengupayakan upaya hukum dengan cara mengajukan peradilan itu, dimana satu sisi juga mereka itu kan mengatakan bahwa ada saksi penguat ya yang meneguhkan bahwa saudara Arigi itu benar-benar ada di konter tersebut. Bahkan kemudian disaksikan katanya itu adalah dari Ibu Dewi tersebut yang melihat atau mendengarkan rolling door itu terbuka dan tertutup, dan itu kemudian disimpulkan oleh mereka adalah bagian daripada saksi penguat di mana posisi Arigi benar-benar ada di konter tersebut. Nah, tetapi dalam satu sisi yang lain, bahwa upaya pra-peradilan ini kan memang diusung oleh mereka. Bukankah di antara para saksi penguat itu adalah sangat penting yang akan bisa menentukan diterima atau tidaknya pra-peradilan ini? Karena mereka adalah saksi penguat. Nah, kenapa mereka itu tidak dihadirkan? Apakah ini artinya adalah ada sebuah ganjalan yang berarti? Atau memang ada sebuah indikasi bahwa di antara saksi penguat itu adalah sebenarnya tidak kuat? Baik, itu Bang yang kedua. Baik, bahwa terkait dengan saksi yang tidak jadi dihadirkan oleh pemohon dalam perkara ini ya, kami melihatnya bahwa saksi yang mau dihadirkan oleh ketiga pemohon ini adalah saksi yang meringankan atau saksi adecat dalam istilah hukum ya, ternyata tidak jadi dihadirkan. Nah, apakah ini bisa dilihat sebagai saksi yang tidak kuat? Bisa jadi pihak pemohon atau kuasanya melihat bahwa ternyata tidak ada urgensi ketika saksi ini dihadirkan dalam proses pra-peradilan ini gitu. Karena mungkin bisa jadi ternyata keberadaan saksi yang nanti akan dihadirkan ternyata dapat dibantah atau dimentahkan oleh bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak penyidik yang sekitar 99 bukti tadi gitu. Jadi ketika ada bukti yang dihadirkan penyidik yang meniadakan tentang eksistensi dari saksi adecat tersebut, jadi bisa jadi pemohon atau kuasanya berpikir ulang ketika ingin menghadirkan saksi tersebut begitu. Atau keabsahan tentang saksi ini patut diduga bahwa saksi ini tidak punya kualitas sebagai saksi sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara yang ada di Indonesia ini begitu. Nah, kami melihatnya ini kan bagian dinamika, bagian dari strategi dari kuasa hukum untuk
memilih dan memilah apakah penting atau perlu atau tidak saksi ini dihadirkan, apakah punya implikasi atau tidak ketika saksi ini dihadirkan terhadap proses ini.